Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan nama Bapak Khalilur Rahman. Sekarang Bapak akan menceritakan tentang kera dan kura-kura. Pada suatu hari, ada seekor kera dan seekor kura-kura hidup di sebuah hutan dekat sungai. Namun kera yang satu itu mempunyai sifat yang tidak terpuji. Ia licik dan suka memperalat temannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kera bersahabat dengan kura-kura karena ada yang diharapkan dari kura-kura. Bila berpergian ke suatu tempat, kera selalu naik di atas punggung kura-kura dengan berbagai alasan. Capek, kakinya sakit, dan alasan lain. Kura-kura tak pernah sakit hati. Kura-kura menurut saja kemampuan kera mengambil hati membuat kura-kura luluh dan selalu dekat dengan kura-kura. Tanpa bantuan makhluk lain, tak mungkin kita bisa hidup, bisik hatinya. Jika di tengah perjalanan ditemukan pohon yang sedang berbuah, kera dengan gesit memanjat pohon itu, sementara kura-kura disuruh menunggu di bawah. Setelah perutnya kenyang, berulah kera ingat temannya yang sedang menunggu di bawah. Hanya buah-buah yang jelek dan kulitnya yang dilempar ke bawah sambil mengatakan, "Wah, kura-kura, buahnya jelek-jelek dan sudah banyak yang dimakan kelelawar sehingga tinggal kulitnya saja. Terima saja ini untukmu." Hidup mengembara dari hari ke hari telah membuat mereka bosan. Pada suatu hari datanglah musim kemarau panjang. Hujan tidak kunjung datang, pohon-pohon di hutan banyak yang layu dan tidak berbuah. Kera dan kura-kura sedang berteduh di bawah pohon di pinggir sungai sambil berpikir tentang apa yang harus dilakukan menghadapi situasi seperti itu. Kera membuka percakapan. "Kura-kura, apa yang harus kita lakukan menghadapi musim kemarau ini?" tanyanya kepada si kura-kura. Kura-kura tidak menjawab karena memang kura-kura tidak mampu berpikir yang berat-berat. Akhirnya kera melanjutkan pembicaraannya. "Sebaiknya kita menanam pisang. Sebentar lagi musim hujan datang." "Saya setuju," jawab kura-kura. "Dari mana bibitnya?" tanya kepada kera. "Begini saja, kita menunggu di tepi sungai ini. Pada musim hujan, banyak manusia membuang anak pisang ke sungai. Nanti kalau ada yang hanyut, kita ambil." Mereka berdua setuju. Mula-mula mereka bekerja keras membuka hutan untuk ditanami pohon pisang. Setelah tanahnya siap, datanglah musim hujan. Sepanjang hari mereka di tepi sungai menunggu pohon pisang yang hanyut. Tidak seberapa lama dari jauh tampak pohon pisang hanyut. Kera berteriak, "Kura-kura, cepat berenang. Kamu, ambil batang pisang itu." "Saya takut air dan tak bisa berenang." Kalau berenang saya jagonya," kata kura-kura menyombongkan diri. "Kamulah yang beruntung bisa berenang. Sedangkan aku tidak pandai berenang. Kalau aku pandai berenang, tidaklah engkau perlu berusaha susah-susah mengambil batang pisang itu. Aku tentu akan membantumu," ujar kera dengan licik. Mendengar ucapan kera itu, hati kura-kura menjadi terharu. Oleh karena itu, ia segera berenang menarik batang pisang itu ke tepi sungai. Batang pisang itu dikumpulkan satu persatu. Setelah cukup banyak barulah ditanam. Mereka membagi dua setiap batang pisang sama panjang agar adil. Bagian atas diambil si kera dan bagian bawah diberikan kepada kura-kura. Kera rupanya tahu bahwa buah pisang selalu ada di bagian atas. Oleh karena itu ia mengambil bagian atas. Beberapa waktu mereka bekerja menanam pohon pisang. Kura-kura rajin sekali memelihara tanamannya, sedangkan tanaman si kera tentu saja membusuk dan mati semua. Setelah kebun pisang milik kura-kura berbuah,
dan buahnya mulai masak, datanglah kera bertandang. "Hei kura-kura, tidaklah engkau lihat pisangmu telah masak di pohon?" tanya kera sambil bersemangat. "Ya, saya lihat, hanya saya tak mampu memanjat untuk memetik," jawab kura-kura. "Apakah hati kita bersahabat kalau saya tidak membantumu?" kata kera dengan licik. Dalam hati kera muncul akal licik lebih. Perutnya sudah mulai terasa lapar. Kera menawarkan diri untuk membantu kura-kura menanam pisangnya. Kura-kura setuju. Dengan gesit, kera memanjat pohon pisang yang telah tumbuh buahnya. Di atas pohon ia makan sepuas-puasnya. Sedangkan kura-kura pemilik pohonnya dilupakan oleh si kera. Ia menunggu dengan hati yang kesal. Kadang-kadang kera melempar kulit kepada kura-kura. Hal itu dilakukan setiap hari sampai kebun itu habis buahnya. Sejak itu kura-kura merasa sakit hati. Namun apa yang bisa dilakukannya? Sebagai makhluk Tuhan yang lemah, ia hanya bisa berdoa semoga yang curang dan khianat mendapat murka Tuhan. Mereka berpisah untuk waktu yang agak lama. Kura-kura selalu menghindari jika mendengar suara kera. Pada suatu hari yang panas, udara menjadi kering. Buah-buahan di hutan semakin berkurang. Para satwa di hutan banyak yang kelaparan dan kehausan. Apalagi kera yang rakus itu, ia berjalan gontai mencari teman senasib sepenanggungan. Lalu ia beristirahat di bawah pohon yang rindang dan sejuk. Karena lapar dan haus, kera tidak sadar bahwa yang diduduki itu adalah punggung si kura-kura yang sedang beristirahat juga. Karena udara panas, kura-kura menyembunyikan kepalanya di bawah punggungnya yang keras itu. Si kera kemudian berteriak memanggil sahabatnya. "Kura-kura, di mana kamu? Kemarilah. Kita sudah lama tidak bertemu, kawan." Terdengar suara dari bawah kura-kuranya. Kura-kura berkata, Kera berteriak lagi. "Oi, kura-kura, kemarilah. Aku ingin bertemu denganmu." Terdengar lagi suara dari mulutnya. Si kera pun marah sekali. Ia mengira suara itu adalah suara alat yang mengejek. Sebenarnya suara itu adalah suara kura-kura yang didudukinya. Dengan geram ia mengancam kepalanya sendiri. "Jika kamu mengejekku lagi, akan aku hancurkan," ancaman si kera. Kemudian ia berteriak lagi, "Kura-kura." Mendengar suara itu, marahlah si kera. Ia mengambil batu lalu memukuli kepalanya berkali-kali. Kera menjerit-jerit kesakitan sambil terus memukulkan batu itu ke arah kepalanya. Kura-kura menjulurkan kepalanya. Ia ingin menolong, tetapi sudah terlambat. Kera sahabat yang licik dan jahat itu pun akhirnya mati. Tamat.